Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat datang teman-teman sekalian di mata kuliah Hukum Perbankan Syariah. Pada pertemuan kali ini kita akan melangsungkan perkuliahan kita secara online, di mana pada pertemuan ini kita akan membahas terkait tindak pidana perbankan ya, tindak pidana yang terjadi dalam perbankan, di mana dalam materi kali ini kita akan mengkaji terkait ruang lingkup tindak pidana perbankan yang meliputi tindak pidana perizinan terkait perizinan usaha perbankan, yang kedua terkait rahasia perbankan, lalu pembukuan rahasia bank, lalu pengawasan perbankan, lalu tindak pidana pencatatan palsu, suap dan prinsip kehati-hatian, lalu ketaatan terhadap ketentuan, serta tindak pidana pemegang saham. Jadi dalam materi ini kita akan membahas 7 pokok ataupun ruang lingkup tindak pidana yang terjadi dalam perbankan. Selamat mengikuti perkuliahan ini. Semoga pertemuan kita pada kali ini bisa memberikan manfaat, dan tentunya harapan saya semua rekan-rekan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti perkuliahan baik secara online maupun secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, kita ketemu kembali pada mata kuliah Hukum Perbankan Syariah, di mana pada sesi ini kita akan membahas tentang tindak pidana di bidang perbankan. Baik, kita langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan tindak pidana dalam bidang perbankan itu sendiri? Yaitu setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan juga dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Jadi, kejahatan-kejahatan yang terkait perbankan ini di samping bisa ditindak secara umum dalam kategori tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP, juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana khusus yang terkait tentang kejahatan perbankan. Lalu penerapan pasal dalam tindak pidana perbankan bisa kita kategorikan kepada dua. Yang pertama adalah pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang kemudian dirubah ataupun perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, serta Undang-Undang Bank Syariah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang kedua, tindak pidana modus perbankan. Ini bisa dikenakan juga melalui KUHP, yakni terdapat pada pasal 372 tentang pencurian disertai dengan kekerasan, lalu pasal 378 KUHP terkait tentang penipuan, lalu pasal 263 KUHP yakni pencurian dengan pemberatan, dan pasal 374 KUHP yakni penggelapan dengan pemberatan. Adapun pengelompokan ketentuan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan ini dapat kita kelompokkan menjadi 5 kelompok. Yakni yang pertama adalah tindak pidana terkait dengan perizinan, yang maksud perizinan perbankan ya, yang terdapat dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Lalu tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, pasal 47 dan 47A. Lalu tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi, yakni pasal 50 dan 50A.
Lalu, apa yang menjadi ruang lingkup tindak pidana dalam perbankan? Adapun ruang lingkup tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Ruang lingkup yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, atau yang kemudian nanti kita singkat dengan UU PS. Yakni ruang lingkupnya meliputi yang pertama adalah tindak pidana perizinan perbankan, maksudnya pasal 46 Undang-Undang Perbankan dan pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah. Lalu tadi tindak pidana rahasia bank, tindak pidana pembukaan rahasia bank, tindak pidana pengawasan bank, tindak pidana pencatatan palsu, suap, dan prinsip kehati-hatian. Yang keenam adalah tindak pidana terhadap ketentuan pasal 50 Undang-Undang Perbankan, pasal 64, pasal 66 Undang-Undang Perbankan Syariah, dan yang ketujuh adalah tindak pidana pemegang saham, yang kemudian diatur dalam pasal 50A Undang-Undang Perbankan dan pasal 65 Undang-Undang Perbankan Syariah. Inilah yang menjadi ruang lingkup pembahasan kita pada kali ini, ya, dan yang terdiri dari 1 sampai 7, mulai dari perizinan sampai kepada kejahatan yang dilakukan oleh pemegang saham. Dasar hukum lainnya tentu selain diatur dalam Undang-Undang Perbankan serta Undang-Undang Perbankan Syariah, kejahatan dalam perbankan juga diatur dalam KUHP, seperti yang tadi telah kita singgung di depan, pasal 263, 264 terkait dengan pemalsuan, lalu 362, 363 terkait dengan pencurian, serta 372 dan 374 penggelapan, dan pasal 378 KUHP terkait dengan penipuan. Adapun pelanggaran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana tentang KPK. Lalu yang ketiga tentu pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2023. Jadi kejahatan dalam perbankan ini selain bisa ditindak dari Undang-Undang Perbankan maupun Perbankan Syariah, juga bisa ditindak melalui KUHP, melalui tindak pidana korupsi, serta Undang-Undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Oke, kita akan masuk yang pertama terkait perizinan. Di sini diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum ataupun bank perkreditan rakyat dari pimpinan BI, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Artinya bahwa ketika kegiatan penghimpunan dana, kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh suatu lembaga itu harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari BI. Artinya kalau tidak ada izinnya maka kegiatan tersebut dianggap kegiatan ilegal. Dalam undang-undang ini disebutkan kecuali apabila penghimpunan dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri, ataupun dalam konteks misalnya koperasi dan lain sebagainya. Ketentuan penghimpunan dana bank secara ilegal yang dimaksud dalam pasal 46 Undang-Undang Perbankan, yakni barang siapa yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari BI, sebagaimana tadi dimaksud pasal 16, maka bisa dikenakan ancaman pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Ini sangat berat ya, artinya bahwa
Suatu perbankan tidak serta-merta bisa bebas melakukan kegiatan-kegiatan usahanya tanpa terlebih dahulu mengajukan izin operasionalnya dari regulator di perbankan Indonesia, ini Bank Indonesia. Sedangkan di pasal 59 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan penghimpunan dana ilegal tersebut adalah yakni setiap orang yang melakukan kegiatan usaha bank syariah ataupun unit usaha syariah atau kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan ataupun investasi berdasarkan prinsip syariah tanpa usaha dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dan pasal 22, maka bisa dikenakan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Artinya antara Undang-Undang Perbankan Syariah dengan Undang-Undang Perbankan, dendanya sama, yakni penjara 5 tahun paling sedikit dan maksimal 15 tahun, serta dendanya paling sedikit 10 miliar dan paling banyak adalah 200 miliar. Artinya denda yang diberikan dalam kegiatan usaha simpan pinjam maupun investasi baik dalam Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perbankan Syariah itu dia sama-sama hukumannya yakni 5 sampai 15, 100 sampai 200 miliar. Itu adalah ruang lingkup yang pertama dari tindak pidana perbankan, yakni tadi terkait dengan perizinan, bahwa ketika suatu perbankan melakukan usahanya meliputi penghimpunan dana, lalu penyaluran kredit maupun dalam bentuk investasi, harus terlebih dahulu mendapatkan izin operasionalnya dari BI. Yang kedua, kita akan masuk ke ruang lingkup yang kedua adalah terkait rahasia bank. Kita tahu bahwa data-data nasabah yang ada di perbankan merupakan rahasia yang tidak bisa ataupun tidak boleh diumbar sebegitu saja oleh pihak perbankan, karena ini terkait data-data yang sensitif yang bisa disalahartikan oleh beberapa orang dengan kepentingan ataupun mencari keuntungan sendiri. Terkait rahasia bank ini telah diatur dalam pasal 47 Undang-Undang Perbankan, di mana disebutkan barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan BI, sebagaimana dimaksud pasal 41, 41A, dan 42, pasal 42, dengan sengaja memaksa bank ataupun pihak yang terafiliasi dengan bank untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, maka diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal 10 miliar dan maksimal 200 miliar. Ini artinya bahwa pihak perbankan sangat menjaga ya, sangat hati-hati dalam menyimpan rahasia-rahasia dari nasabahnya. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan transaksi ataupun membuka rekening di perbankan, maka pihak perbankan biasanya akan meminta data kita secara detail, mulai dari identitas pribadi, mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan lain sebagainya. Di samping itu juga pasti perbankan akan memintai kita kerja di mana dan penghasilannya berapa. Dan ini sangat sensitif, makanya dalam undang-undang ini sangat diatur sehingga pihak perbankan tidak semena-mena dalam memanfaatkan data tersebut. Apalagi di zaman digital saat ini, bahwa tambang yang terbesar adalah tambang data. Sering sekali bahwa data tersebut bisa disalahgunakan ataupun bahkan diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak. Tentu ini akan merugikan nasabahnya. Maka untuk itu regulator, dalam hal ini pemerintah, telah melindungi dan menjamin bahwa rahasia nasabah di perbankan sangat dijamin dan tidak serta-merta ataupun pihak perbankan tidak dengan mudah mengumbar data tersebut. Yang kedua adalah terkait anggota Dewan Komisaris,
direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut pasal 40, maka diancam minimal 2 tahun dan maksimal 4 tahun serta denda minimal 4 miliar sampai 8 miliar. Artinya di sini tidak hanya pegawai bank ya, tapi juga anggota dewan komisaris pun, direksinya pun juga menjadi satu kewajiban bagi mereka untuk merahasiakan data nasabahnya. Ini adalah pasal-pasal ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Perbankan. Lalu bagaimana terkait tindak pidana dalam menjaga kerahasiaan bank ya, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah? Oke, mari kita lihat di mana perbedaannya. Dalam konteks Undang-Undang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Bank Indonesia, sebagaimana dimaksud pasal 42 dan 43, memaksa bank syariah, unit usaha syariah, atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan, maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun, dan denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Ini sama ya teman-teman ya, artinya antara sinkron antara Undang-Undang Perbankan dan Perbankan Syariah terkait kewajiban dari pihak perbankan untuk menjaga kerahasiaan data nasabah perbankan tersebut. Dalam pasal 60 Undang-Undang Perbankan Syariah, ini tadi juga sama terkait dengan anggota direksi, komisaris, pegawai bank syariah, atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, seperti misalnya kita tahu bank-bank sekarang ketika ada fatwa MUI terkait keharaman riba, maka banyak bank-bank konvensional mendirikan unit usaha syariah. Maka di sini disebutkan direksi, komisaris, pegawai bank atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah ataupun terafiliasi lainnya dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, maka dapat dikenakan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 4 tahun, serta denda paling sedikit 4 miliar dan paling banyak 8 miliar rupiah. Artinya, ini juga sinkron, artinya antara Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perbankan Syariah juga sama. Hanya saja di Undang-Undang Perbankan Syariah ini, karena dia skupnya adalah syariah, maka dipertegas kembali apabila misalnya ada bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, gitu ya. Contoh sederhana seperti Bank Jateng, dan dia memiliki unit usaha syariah Bank Jateng Syariah. Ini adalah ruang lingkup yang kedua setelah tadi kita membahas terkait izin usaha. Yang kedua terkait kerahasiaan bank, kerahasiaan data di perbankan. Lalu yang ketiga kita akan membahas tentang tindak pidana pembukaan rahasia bank. Mohon maaf, tindak pidana pengawasan bank maksud saya. Jadi ini adalah ruang lingkup yang ketiga, di mana bank tentu tidak luput dari pengawasan, di mana pada materi yang lalu kita telah membahas terkait bagaimana pengawasan yang terdapat dalam perbankan syariah. Kita tahu dalam menjalankan bisnisnya, perbankan syariah memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan perpanjangan tangan dari DSN MUI, yang dimana DPS ini adalah berkewajiban dalam mengawasi kegiatan-kegiatan bisnis yang terjadi di perbankan syariah dan memastikan bahwa semua produk-produk yang dikeluarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Baik, di sini dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank yang sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, sebagaimana dimaksud pasal 30, pasal 34, maka diancam dengan pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 10 tahun, serta denda minimal 5 miliar dan maksimal 100 miliar. Di ayat yang kedua dijelaskan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi, ataupun pegawai bank yang lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi,
sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat 1. Di sini pasal 30 ayat 1 adalah bank wajib menyampaikan kepada BI segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya. Artinya ada laporannya. Di mana ayat 2 juga pasal 30 ayat 1 dan 2. Di mana ayat 2-nya adalah bank atas permintaan BI wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku berkas-berkas yang ada padanya, gitu ya. Serta pasal 34 ayat 1 dan 2, maka dapat dipidana dengan kurungan minimal 1 tahun penjara dan maksimal 2 tahun serta denda minimal 1 miliar dan maksimal 2 miliar. Terkait tindak pidana pengawasan bank ini, di dalam pasal 62 Undang-Undang Perbankan Syariah disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi dan pegawai bank syariah ataupun bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan sengaja. Yang pertama, tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 35 ayat 2. Yang kedua, tidak memberikan keterangan ataupun tidak melaksanakan perintah yang wajib dipenuhi. Dapat dipidana dengan pidana paling singkat 2 tahun penjara dan 10 tahun ya. Pidana paling 10 tahun paling lama serta dikenakan denda paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar rupiah. Selanjutnya di sini anggota dan dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank syariah, bank umum konvensional memiliki unit usaha syariah tidak menyampaikan, oke ini sama ya dengan yang tadi, sorry ada 2 kali berarti. Yang selanjutnya, ruang lingkup yang selanjutnya adalah tindak pidana pencatatan palsu, suap, dan prinsip kehati-hatian. Ini juga sering terjadi bahwa banyak sekali orang ketika melakukan kredit, misalnya kan melakukan pinjaman, ataupun pembukaan rekening, itu menggunakan data palsu. Ataupun ada beberapa kasus yang dimana ternyata ketika proses pencairan kredit itu, misalnya ternyata terjadi suap. Ini contoh yang terjadi saat ini. Mungkin kalau teman-teman mengikuti bagaimana perbankan di Indonesia, contoh ada satu perbankan yang saat ini masih lagi mencuat lah, yakni Bank Banten, di mana diindikasikan ada upaya suap yang dilakukan oleh seorang yang mengajukan kredit di Bank Banten. Sehingga karena disuap, maka kredit yang diajukan diloloskan dan ternyata dalam prosesnya si kreditur tersebut tidak mampu menjalankan kewajibannya. Oke, dalam pasal 49 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank dengan sengaja, yang pertama, membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu. Tadi. Yang kedua, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan. Ini bisa jadi ya. Jadi misalnya uangnya dikeluarkan tapi tidak dicatat, tidak dibukukan. Yang ketiga, misalnya mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan. Atau dengan sengaja mengubahnya, dengan sengaja mengaburkannya, misalnya dengan menghilangkan, menyembunyikan, merusak catatan pembukuan tersebut dalam pembukuan laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, rekening suatu bank, maka tindakan tersebut dapat diancam dengan penjara, di mana hukuman minimalnya adalah 5 tahun, serta maksimalnya adalah 15 tahun, serta denda minimal 10 miliar dan maksimal 200 miliar. Ini makanya dalam konteks perbankan ini sangat hati-hati ya. Artinya, tapi mungkin saja hal ini kan undang-undang ini, pasal ini dibuat tentu karena memang ada celah di dalamnya kan, seperti itu. Jadi dalam konteks kejahatan ini kan tidak bicara memang, karena kata ini kan ketika ada kesempatan kan bisa jadi, maka untuk itu dibuatlah pasal ini. Lalu dalam konteks perbankan syariah, misalnya diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah, disebutkan bahwa anggota Dewan Komisaris,
direksi, pegawai bank syariah ataupun bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan sengaja, gitu kan. Yang pertama ataupun A, membuat ataupun menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening satu bank syariah ataupun unit usaha syariah. Yang kedua, sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau dalam kegiatan usaha dan atau laporan transaksi rekening satu bank syariah dan unit usaha syariah. Dan yang ketiga, mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, menghilangkan, dan seterusnya, maka perbuatan-perbuatan tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Artinya ini sama saja ya, sama saja artinya bentuk perbuatannya dan hukumannya juga sama antara di Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perbankan Syariah. Artinya dalam menjalankan kegiatan bisnis perbankan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah, apabila misalnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang sengaja memberikan catatan palsu, mengaburkan, menghapuskan, maka hukumannya sama, baik dilihat dari Undang-Undang Perbankan maupun Undang-Undang Perbankan Syariah. Baik, kita masuk ke ruang lingkup selanjutnya, yaitu ini masih sama. Lalu kita masuk kepada tindak pidana ketaatan terhadap ketentuan. Dalam pasal 50 dijelaskan pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan peraturan undang-undang lainnya yang berlaku bagi bank, maka dapat diancam dengan pidana penjara 3 tahun, maksimal 8 tahun, serta denda 5 miliar dan maksimal 100 miliar. Dan di perbankan syariah juga kurang lebihnya sama, di mana hukumannya juga paling singkat 3 tahun, paling lama 8 tahun, dendanya juga sama, paling sedikit 5 miliar dan paling banyak 100 miliar. Oke, baik. Dalam pasal 66, Undang-Undang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa anggota direksi pegawai bank syariah ataupun bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah dengan sengaja gitu ya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ini dan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi bank syariah maupun unit usaha syariah atau menyebabkan keadaan keuangan bank syariah tidak sehat. Yang kedua, sengaja menghalang-halangi pemeriksaan atau tidak membantu pemeriksaan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atau kantor akuntan publik yang ditugasi oleh Dewan Komisaris. Yang ketiga, dengan sengaja memberikan penyaluran dana atau fasilitas penjaminan dengan melanggar ketentuan yang berlaku yang diwajibkan pada bank syariah dan US, mengakibatkan kerugian sehingga menyebabkan kelangsungan usaha bank syariah ataupun unit usaha syariah, dan atau tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah dan unit usaha syariah terhadap ketentuan batas maksimum pemberian penyaluran dana sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini dan ketentuan yang berlaku. Dalam tindakan-tindakan tersebut apabila dilakukan maka dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 2 miliar. Biasanya ini sangat memungkinkan terjadi ya. Artinya ketika ada direksi ataupun pegawai bank mereka kong kali kong dengan krediturnya untuk tujuannya misalnya untuk mencairkan satu kredit yang di batas ambang batas yang telah disebutkan. Karena kegiatan-kegiatan seperti ini dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis perbankan.
Karena ini nanti mencakup misalnya permodalannya mereka kan gitu. Ketika misalnya dia menyalurkan kredit, ternyata pihak yang kreditur tadi sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan penyicilannya, dan maka terjadi misalnya kredit macet, tentu ini sangat mempengaruhi dari bisnis perbankan itu sendiri. Ini nanti bicara kecukupan modal dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini anggota direksi, pegawai bank syariah, dan bank umum yang memiliki unit usaha syariah dengan sengaja melakukan penyalahgunaan dana nasabah bank syariah maupun unit usaha syariah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan pidana denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 4 miliar. Artinya bahwa kita tahu di perbankan itu ada namanya dana pihak ketiga ataupun dana nasabah. Kalau misalnya Dewan Komisaris maupun pegawai bank menyalahgunakan dana tersebut, bisa jadi misalnya peruntukannya kalau misalnya di dalam konteks perbankan syariah, tentu dana tersebut mungkin bisa disalurkan dalam bentuk kredit. Tentu kreditnya juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, gitu ya. Apabila misalnya menyalahgunakan ketentuan-ketentuan itu, maka Dewan Direksi tersebut maupun pegawai bank tersebut bisa dipidana paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun, serta denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 4 miliar. Lalu kita membahas ke ruang lingkup selanjutnya, yaitu tindak pidana pemegang saham. Kita tahu bahwa perbankan tentu dimiliki oleh, sangat jarang ya, mungkin sedikit sekali misalnya di perbankan itu dimiliki oleh seorang investor ataupun tunggal. Sering sekali misalnya bisnis perbankan itu dimiliki oleh beberapa pemodal yang kita sebut dengan pemegang saham, gitu ya. Baik yang sahamnya itu dalam bentuk sudah terbuka maupun masih private, gitu. Di sini diatur dalam pasal 50A Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan ataupun tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan, maka diancam dengan pidana penjara minimal 7 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal 10 dan maksimal 200 miliar. Kita tahu bahwa para pemegang saham ini biasanya kan yang paling tinggi posisinya dalam strukturalnya kan itu. Dia pemilik modal. Nanti misalnya apabila mereka misalnya menyuruh Dewan Komisaris, direksi untuk tidak melakukan sesuatu, dalam artian misalnya tidak melakukan kewajibannya mereka, misalnya melaporkan kegiatan usahanya ke BI, maka mereka bisa diancam dengan penjara minimal 7 tahun serta maksimal 15 tahun penjara. Lalu kita lihat misalnya bagaimana konteks pemegang saham yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Di sini diatur dalam pasal 65, disebutkan bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh anggota Dewan Komisaris, direksi, atau pegawai bank syariah, ataupun bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank syariah ataupun UUS tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank syariah ataupun unit usaha syariah terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, maka dipidana paling sedikit 7 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara, serta denda paling sedikit 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. Artinya misalnya di sini kita bicara misalnya perbankan syariah ya. Misalnya dalam konteks misalnya bank syariah, kita contohkan saja lah misalnya BSI, di mana para pemegang saham mayoritasnya memerintahkan ataupun menyuruh misalnya kan Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank untuk tidak memberikan laporannya kepada DSN terkait kesyariahannya ataupun terkait dengan syariah compliance-nya, ketaatannya dalam menjalankan usaha syariahnya, maka pelaku tersebut misalnya bisa dipidana 7 tahun sampai 15 tahun penjara. Oke teman-teman, itu adalah ruang lingkup kejahatan dalam bidang perbankan, baik perbankan konvensional maupun
perbankan syariah. Ada dalam konteks perbankan syariah tentu banyak sekali ya modus-modus yang terjadi di perbankan. Bisa jadi misalnya dalam konteks kredit perkreditan gitu ya, seperti kredit fiktif ataupun pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Bisa juga dalam konteks transfer dana, internet ya. Sekarang kan online banking itu juga seperti kemarin misalnya ada kejadian di satu perbankan, misalnya ternyata dia bisa menguras rekening nasabahnya karena nasabah tersebut belum mengaktifkan internet banking ataupun m-bankingnya. Suku bunga tinggi, penghimpunan dana tanpa izin, penarikan dana nasabah, dan lain sebagainya. Modus-modus ini tentu setiap tahun akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Kita tahu dulu juga ini lebih kepada tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh bank ya. Belum lagi nanti bagaimana misalnya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh kejahatan-kejahatan perbankan, cybercrime misalnya. Kita tahu misalnya dulu bagaimana orang melakukan penyadapan PIN ATM ya, skimming dan sebagainya. Ataupun sekarang misalnya dengan link-link yang dikirimkan melalui WA dan lain sebagainya. Saya kira ini materi yang singkat yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa kembali mengelaborasi, mendalami materi ini dengan membaca literatur-literatur yang relevan, baik dari buku maupun jurnal-jurnal yang terkait. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.